Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Bersama saya Belsajar Apriwandi Tubanggor, mahasiswa semester 4. Pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar ya Bapa, kami mau mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya firman-Mu dapat memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang cara mendapat kebahagiaan dalam hidup. Karena tema besar kita pada minggu ini masih tentang kebahagiaan. Saudara-saudariku, berbicara tentang kebahagiaan, saya yakin dan percaya kita semua pasti ingin bahagia. Dan setiap orang berhak untuk merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Pada hari ini saya akan membagikan beberapa cara bagaimana seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebenaran yang pertama, accept yourself atau menerima diri sendiri. Kita bisa baca dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan bacakannya bagi kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih, belajarlah untuk menerima diri sendiri dengan semua kekuatan, kelemahan, kekurangan, dan kelebihan yang ada pada kita. Menghargai diri sendiri bukan dilihat dari semua yang kita lakukan selalu berhasil. Berhenti untuk punya standar penilaian seperti ini. Karena akan membuat kita terlihat lemah dan kita tidak akan bahagia menjalani kehidupan ini. Kalau kita baca dalam Efesus tadi sangat relevan dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita ini buatan Allah atau made in God. Ini seharusnya menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Karena kita punya label yang terjamin dan punya standar yang tinggi. Ciptaan Tuhan sempurna, tidak ada yang palsu bahkan tiruan. Kalau hari ini kita merasa insecure dengan diri kita sendiri, berarti kita sudah tidak menghargai siapa pencipta kita. Saudaraku, percayalah kalau kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, do the best. Oleh sebab itu, lakukanlah segala sesuatu dengan baik, karena kita ada dalam Tuhan dan kita itu sempurna di mata Tuhan. Kebenaran yang kedua, forgive atau memaafkan. Kita bisa baca dalam Markus 11 ayatnya yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudariku, berbicara tentang memaafkan memang mudah sekali untuk kita mengatakannya, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Tetapi memaafkan merupakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, karena Bapa kita di surga sudah lebih dahulu mengampuni kita. Memaafkan perlu ketulusan dari dalam hati, bukan sekedar ucapan kata maaf. Karena Tuhan tahu hati yang tulus mengampuni dan tidak. Manusia tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati, tetapi Tuhan tahu segalanya. Kebenaran yang ketiga, be grateful atau bersyukur. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat ke-18, sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih, dalam segala hal berarti suka dan duka pun kita harus tetap bersyukur. Bukan di saat kita sehat baru kita bersyukur. Ketika sakit pun perlu bersyukur. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk lebih bergantung pada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bersyukur merupakan salah satu kunci kebahagiaan. Dalam keadaan yang tidak baik pun tetaplah kita bersyukur. Sebab segala sesuatu ada masanya. Jangan lihat orang yang di atas ketika hendak mengucap syukur. Coba
kita lihat ke bawah, ada begitu banyak orang yang jauh dari apa yang kita punya sebenarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini, kita dapat mengerti bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita harus mampu menerima diri sendiri dengan keadaan apapun. Dan yang kedua, kita harus mampu memaafkan dalam situasi apapun. Dan pastinya harus selalu bersyukur. Itulah cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.